Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesika Melina akan memaparkan tentang artikel saya yang berjudul Tari Dodot sebagai kesenian khas Pandeglang, Banten. Pertama, latar belakang lahirnya Tari Dodot. Tari Dodot merupakan kesenian tradisional rakyat yang telah tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat petani dengan latar belakang sosial yang masih dipengaruhi oleh kehidupan tradisional. Tari Dodot yang awalnya digunakan sebagai sarana upacara ritual merupakan perpaduan antara tari dengan musik yang memiliki pola tersendiri. Dodot berasal dari kata dadasar, artinya dasar atau landasan, yang memiliki makna dasar kehidupan. Dalam hal ini, dasar kehidupan seorang petani tidak menyimpang dari aturan pertanian. Dasar tersebut mengandung pengertian sebagai proses kegiatan upacara ritual tanam dan panen padi, yakni tatanen, laksa, dan rasulan yang terwujud dalam kehidupan masyarakat, yaitu lahir, hidup, dan mati. Tari Dodot merupakan kesenian zaman dulu yang berkaitan dengan upacara tanam dan panen padi sebagai rasa syukur sekaligus meminta keberkahan kepada Sang Hyang Dewi Sri atau Dewi Padi agar padi yang ditanam berbuah dengan baik. Selanjutnya, ada perkembangan fungsi Tari Dodot. Pertama adalah sebagai sarana ritual. Fungsi Tari Dodot pada masa lampau sebagai sarana ritual agar padi yang ditanam berbuah baik, terhindar dari hama dan kemarau panjang. Dua, fungsinya itu sebagai sarana hiburan. Fungsi Tari Dodot dulu adalah sebagai sarana ritual, tapi saat ini sebagai hiburan karena mengikuti zaman. Tiga, yaitu berfungsi sebagai media komunikasi dan silaturahmi, di antaranya sebagai media pemberitahuan dan penyebaran informasi bagi masyarakat pendukungnya bahwa telah tiba waktu tanam dan panen padi. Dodot menjadi media silaturahmi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, fungsi sebagai media pendidikan, mengajak masyarakat untuk berkreativitas terhadap karya seni, menghargai karya seni, kebaikan, kebijaksanaan, kearifan lokal, dan keindahan melalui pembelajaran dan pelatihan tentang seni budaya lokal serta sejarah lokal. Dan untuk yang terakhir, fungsi sebagai mata pencaharian. Kesenian ini dijadikan sumber mata pencaharian tambahan oleh para senimannya. Walaupun upah yang didapat tidak seberapa, Tari Dodot tidak dijadikan sebagai mata pencaharian utama karena mata pencaharian utama seniman Dodot ini pada umumnya adalah petani. Baik, selanjutnya pertunjukan Tari Dodot. Pertama ada bentuk pertunjukan, terdiri atas unsur-unsur, yaitu yang pertama ada pemain. Komposisi pemain ini terdiri dari seorang laki-laki dewasa sebagai penghulu atau pimpinan upacara, 9 orang laki-laki dan perempuan dewasa sebagai peserta arak-arakan, 3 orang laki-laki dewasa sebagai penabuh bedug dodot, 9 orang laki-laki dewasa sebagai pemain angklung. Pada upacara ritual rasulan didukung juga oleh sekelompok ibu-ibu yang jumlahnya tidak tetap untuk menari dengan iringan musik yang dihasilkan dari lisung. Kedua, ada alat musik atau biasa disebut baditra, terdiri dari angklung dodot dan bedug dodot. Untuk angklung dodot terdiri dari 6 buah angklung, yaitu angklung indung, angklung kurulung, angklung ketuk, angklung nying-nying, angklung enclok, dan angklung gong. Kemudian, bedug dodot yang merupakan alat pukul berkulit yang dimainkan dengan alat bantu pemukul. Seperangkat bedug dodot itu mulai dari terbesar sampai yang terkecil, terdiri dari 3 jenis, yaitu bedug indung, bedug kurulung, dan bedug ketuk. Ketiga, mantra jangjawokan dan lagu-lagu pengiring. Mantra jangjawokan adalah doa yang dibacakan oleh pemimpin upacara saat mengawali penyelenggaraan upacara dan pembacaan syair lagu Lutung Kasarung. Kemudian, lagu Lutung Kasarung, para seniman Dodot mengenal pantun dengan sebutan lagu. Syair yang ada dalam pantun Sunda pada umumnya mengisahkan cerita masa lalu tentang raja-raja atau para putri kerajaan Pajajaran. Selanjutnya ada lagu Jalan, yaitu lagu yang bermakna untuk mengusir hama atau binatang yang mengakibatkan kerusakan padi. Terakhir ada lagu Reog, yaitu lagu yang bermakna sukacita atas padi yang dihasilkan. Selanjutnya ada koreografi. Dalam perkembangannya, Tari Dodot yang awalnya hanya menggunakan ngalage atau menari bersama atau jogedan yang dilakukan secara spontan, kini dengan adanya kubahan baru menjadikan tarian ini memiliki ragam gerak tari. Pertama ada gerak pokok, yaitu gerak lelengoser, contohnya ada di sini gambarnya. Kemudian ada gerak tikukur ngadu, contoh geraknya seperti ini. Kemudian gerak peralihan, yaitu diantaranya ada gerak joget nguriling. Lalu ada gerak jalan, terakhir ada gerak penghubung, antaranya ada gerak macul, gerak nandur, rambet, gerak metik. Terakhir ada stum, laki-laki menggunakan busana pangsi hitam, baju kampret atau baju bebas berwarna hitam, serta memakai lomar atau ikat kepala bermotif batik. Untuk perempuan menggunakan kain batik motif lereng sebatas lutut, serta baju model kebaya berwarna bebas. Contohnya seperti ini. Untuk jalannya pertunjukan Tari Dodot ini bagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Untuk bagian awal, upacara ini diawali dengan pembakaran kemenyan, ditempatkan pada sabut kelapa dan diletakkan di atas sebuah
Paruh Ruyun. Saat kemenyan mulai menyala, pemimpin upacara mengucapkan doa, lalu setelah usai, pemimpin upacara melanjutkan dengan pembacaan Jangjawokan, seperti di sini. Bagian tengahnya, angklung dan beduk dodot dibunyikan dengan secara serempak. Seluruh pemusik dan penari dodot yang diikuti warga desa menuju area persawahan. Upacara ngelaksa dan rasulan dilanjutkan di sekitar Leuwit. Selama arak-arakan, mereka melakukan gerak joget nguriling, dan saat tiba di persimpangan jalan, mereka melakukan gerak penghubung. Salah seorang pemusik menyanyikan syair lagu jalan, diakhiri dengan doa, yang dilakukan di depan Leuwit dengan posisi membentuk lingkaran. Setelah pemimpin upacara menyelesaikan tahap awal, pemusik memainkan lagu pembuka, dilanjut dengan lagu untuk mengiringi kelompok wanita dan pria yang melakukan gerakan sambil mengelilingi Leuwit. Pantun Lutung Kasarung dilantunkan berulang-ulang oleh juru pantun. Musik angklung dan beduk berhenti dan berganti dengan musik yang dihasilkan dari lisung, tabuh oleh kelompok ibu-ibu, menghantarkan pemimpin upacara yang mulai menyimpan padi di Leuwit. Seluruh penari membentuk barisan setengah lingkaran di Leuwit di bagian depan dengan posisi jongkok. Setelah menyimpan benih padi selesai, beberapa orang dari kelompok penabuh lesung menari dengan gerakan spontan atau ngelage atau jogedan sambil membawa bakul yang diikat oleh kain dan diletakkan di pinggul. Dapat disimpulkan bahwa tari dodot ini lahir dan telah berkembang di lingkungan masyarakat petani sebagai sarana upacara ritual kepada Sang Hyang Dewi Sri atau Dewi Padi yang menggambarkan kegiatan masyarakat ketika menanam padi. Untuk fungsi dari tari dodot ini mengikuti perkembangan zaman yang awal mulanya sebagai sarana ritual menjadi sarana upacara di acara hitanan atau pernikahan dan memiliki bentuk dan jalannya pertunjukan seperti acara upacara ritual yang biasanya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.